Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Permata Gunawan dengan NIM 2411071013 dari kelas 2C dan 4 Teknik Telekomunikasi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perangkat jaringan. Materi ini membahas alat-alat yang digunakan dalam sebuah jaringan komputer, jenis-jenis jaringan, teknologi yang digunakan, serta media transmisi yang berfungsi untuk mengirim data. Materi ini sangat penting karena hampir semua sistem komunikasi digital saat ini menggunakan jaringan komputer. Kita lanjut. Perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat agar bisa saling bertukar data dan informasi. Contohnya seperti komputer, laptop, printer, dan perangkat lain yang saling terhubung melalui jaringan. Tanpa perangkat jaringan, proses komunikasi data tidak bisa berjalan. Perangkat ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang berfungsi sebagai penghubung, pengaruh data, atau media pengiriman sinyal. Kita lanjut ke jenis jaringan. Pada slide ini terdapat 3 jenis jaringan, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network, yang merupakan cakupan jaringan dengan cakupan area kecil seperti rumah, laboratorium, komputer, sekolah, dan kantor. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan ini cakupannya lebih luas dibandingkan LAN, biasanya mencakup satu kota atau kawasan tertentu. Yang ketiga ada One Wide Area Network yang memiliki jangkauan sangat luas, bahkan bisa antar kota, pulau, hingga antar negara. Contoh One yang paling sering kita gunakan adalah internet. Jadi perbedaan ketiganya terletak pada jangkauan area jaringannya. Kita lanjut ke LAN. Nah, LAN adalah jaringan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya jaringan WiFi di rumah, jaringan komputer di kampus, atau jaringan di laboratorium. LAN biasanya memiliki kecepatan yang cukup tinggi seperti 10 Mbps, 100 Mbps, dan 1000 Mbps. Semakin besar nilai Mbps-nya, maka semakin cepat juga proses transfer data. Keunggulan LAN tersendiri adalah cepat, biaya pemasangannya juga lebih murah, terus mudah juga dikelola. Karena area jangkauannya kecil, jadi pada data LAN biasanya lebih stabil juga. Nah, kita lanjut ke perangkat LAN. Pada slide ini terdapat beberapa perangkat LAN yang umum digunakan. Yang kedua ada hub. Hub bekerja dengan cara menyebarkan data ke semua perangkat yang terhubung. Selanjutnya ada switch. Switch lebih cerdas dibanding hub karena data dikirim langsung ke perangkat tujuan. Kemudian ada router. Router berfungsi menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Misalnya jaringan lokal dengan internet. Jadi setiap perangkat memiliki fungsi masing-masing dalam jaringan. Lanjut ke Ethernet. Ethernet merupakan standar teknologi jaringan yang paling sering digunakan, khususnya di local area network. Standarnya yaitu IEEE 802.2.3. Pada slide ini ada contoh 10 BST, yang artinya 10 menunjukkan kecepatan Mbps, yang BASE artinya baseband transmission, yang T berarti menggunakan kabel twist pair. Jadi dari nama Ethernet saja kita bisa mengetahui jenis kabel dan kecepatannya. Nah, juga Ethernet ini sangat populer karena mudah digunakan dan memiliki performa yang baik. Lanjut ke jenis Ethernet. Jenis Ethernet berkembang sesuai kebutuhan kecepatan. Contohnya 10 base 2, 10 base T, 100 base TX, 1000 base TX, dan 10 gigabase. Semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi juga kecepatannya. Sebagai contoh, 100 base TX sama dengan 100 Mbps, 1000 base TX sama dengan 1 Gbps, 10 Gbps sama dengan 10 Gbps. Jenis ini juga biasanya digunakan sesuai kebutuhan jaringan, baik untuk rumah,
kantor, maupun data center. Selanjutnya ke hubungan switch router. Nah, jadi pada slide ini dijelaskan perbedaan perangkat pada layar OSI. Hub bekerja pada layar 1, yaitu pada cycle layer. Switch bekerja pada layar 2, yaitu data link layer. Yang ketiga, router bekerja pada layar 3, yaitu network layer. Hub hanya meneruskan sinyal saja, kalau switch meneruskan data dan berdasarkan alamat image, sedangkan router mengarahkan paket data berdasarkan alamat IP. Jadi, semakin tinggi perangkat layar, semakin kompleks fungsi yang dimilikinya. Lanjut ke WAN. WAN adalah jaringan dengan cakupan area yang sangat luas. Contoh paling nyata adalah internet. WAN biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN yang letaknya berjauhan. Misalnya kampus di Kota Padang yang terhubung dengan server di Jakarta. Jaringan seperti ini membutuhkan perangkat dan media transmisi yang lebih kompleks dibandingkan LAN. Kita lanjut ke media transmisi. Nah, jadi media transmisi adalah media yang digunakan untuk mengirimkan data. Ada dua jenis utama. Yang pertama, media kabel. Contohnya koaksial, UTP atau STP. Yang ketiga ada fiber optik. Terus yang kedua ada media nirkabel. Contohnya WiFi, radio dan satelit. Pemilihan media transmisi tergantung kebutuhan jarak, kecepatan, dan biaya. Kita lanjut ke fiber optik. Jadi, di fiber optik ini adalah media transmisi yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan data. Nah, keunggulannya itu sangat cepat, bandwidth-nya besar, cocok untuk jarak jauh, tahan gangguan elektromagnetik. Karena itu, fiber optik sering digunakan untuk backbone jaringan dan koneksi internet berkecepatan tinggi. Nah, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi, di kesimpulan kali ini, berdasarkan materi yang telah dipresentasikan, dapat disimpulkan bahwa perangkat jaringan memiliki perangkat penting dalam proses komunikasi data. Jaringan komputer terdiri dari LAN, MAN, dan WAN, sesuai cakupan wilayahnya. Selain itu, teknologi Ethernet, perangkat seperti hub, switch, dan router, serta media transmisi kabel maupun nirkabel bekerja sama agar data dapat dikirim dengan cepat dan tepat. Dengan memahami materi ini, kita dapat mengetahui bagaimana jaringan komputer berfungsi dari skala lokal hingga global seperti internet. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.